Kasus yang sekarang sedang banyak dibincangkan oleh publik, KPI bersikap tegas bahwa tidak mentoleransi apapun yang berkaitan dengan tindak kekerasan seksual maupun tindak kekerasan dalam rumah tangga, gitu ya. Sehingga kita menghimbau kepada seluruh lembaga penyiaran, dalam hal ini televisi dan radio, untuk tidak memberikan ruang bagi pelaku KDRT. Nuning, terima kasih atas kesempatannya nih. Mungkin seperti apa, Bu Ning, sikap KPI tersendiri terkait kasus yang Rizky dengan Lesti yang ada dugaan KDRT seperti itu, seperti apa? Ya, terlepas dari kasus yang sekarang sedang banyak dibincangkan oleh publik, KPI bersikap tegas bahwa tidak mentoleransi apapun yang berkaitan dengan tindak kekerasan seksual maupun tindak kekerasan dalam rumah tangga, gitu ya. Sehingga kita menghimbau kepada seluruh lembaga penyiaran, dalam hal ini televisi dan radio, untuk tidak memberikan ruang bagi pelaku KDRT. Kenapa ini kita lakukan? Karena KDRT ini adalah satu kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia. Kenapa? Karena yang diserang ini adalah martabat manusia, begitu ya. Manusia ini layaknya harusnya dihormati, tidak boleh kemudian dilakukan kekerasan fisik, psikis, verbal, non-verbal maupun penelantaran seperti itu. Sehingga kami pun berkomitmen menjaga ruang siar ini untuk memberikan informasi, edukasi, dan juga tentunya hiburan yang sehat bagi masyarakat. Edukasi ini tidak hanya kemudian kita meminta kepada lembaga penyiaran untuk tidak memberikan ruang kepada para pelaku kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi edukasi ini juga bagian dari ketika teman-teman melakukan pemberitaan berkaitan dengan tindak lanjut proses hukum kasus ini, tapi kemudian lanjut aja, Bu. Oke. Baru lanjut ya. Menyesuaikan ya. Jadi untuk ini, kasus ini tentunya akan menjadi titik poin bahwa lembaga penyiaran harus menghadirkan konten-konten yang positif. Selain itu, pesan kepada publik adalah contoh yang baik dari korban, keluarga korban, dan orang-orang terdekat korban untuk segera melaporkan kasus ini kepada yang berwajib. Karena apa? Karena ini penyerangan terhadap martabat manusia. Kalau tidak dilaporkan kepada yang berwajib, ini akan dianggap sebagai satu kejahatan yang biasa-biasa saja. Lumrah ya, Bu. Lumrah, ya udah di-keep di keluarga saja, tidak perlu orang tahu. Kalau terus-terusan di-keep di keluarga tanpa ada kemudian upaya-upaya mengedukasi kepada publik, ya nanti akan berulang lagi kekerasan-kekerasan yang berikutnya yang akan terjadi begitu. Sehingga kami, TV, radio berkomitmen untuk menjaga ruang siar ini bersih dan tidak ada kesempatan bagi para pelaku KDRT. Kekhawatiran yang paling besar, Bu, dari KPI jika nantinya pelaku KDRT seperti itu tetap diberi kesempatan, tetap diberi ruang seperti itu, apalagi ketika yang melakukan itu orang yang punya pengaruh besar gitu, punya basis penggemar yang luar biasa besar gitu. Ya, TV ini kan selalu di persepsi publik memberikan contoh kepada perilaku publik begitu ya. Katanya TV ada agenda setting, ada opini publik macam-macam dan lain sebagainya. Nah, ketika bicara hal tersebut, maka yang kemudian menjadi titik tekannya adalah jangan sampai publik ini meniru bahwa pelaku kekerasan dalam rumah tangga ini ujung-ujungnya gampang banget nih dielu-elukan, diglorifikasi, tapi dia melakukan kekerasan dalam rumah tangga di rumah tangganya. Ini bukan contoh yang baik bagi seorang public figure untuk kemudian memberikan contoh positif. Contoh itu tidak hanya ada di layar kaca saja. Dia bermain peran bisa harus baik apa yang kemudian nampak di layar kaca, tapi kemudian di kehidupan nyata di rumah tangga dia juga harus menjadi contoh bagi masyarakat untuk berbuat kebaikan. Dalam hal ini sendiri terkait Rizky dan Lesti sendiri, KPI apakah bersinergi dengan pihak kepolisian, artinya menunggu seperti apa keputusan dari kepolisian? Ya, tentu Komisi Penyiaran Indonesia menghormati penuh proses yang berjalan di kepolisian. Kita menghormati seluruh mekanisme dan prosedur agar berjalan sebagaimana mestinya. KPI tentu tugasnya adalah mengawasi penyiaran yang ada di Indonesia. Apa yang kemudian tampil di layar kaca itu memang menjadi objek penyiaran kita.
Kalau kemudian tidak memberikan edukasi dan informasi yang layak bagi publik, maka kemudian bagi kami diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran. Bu, kemarin itu yang dari Instagram KP yang awal itu kan luar biasa viral juga, ketika itu akhirnya dia lagi pas banget viral KDRT, Bu Nuning muncul dengan pernyataan itu, dan kemudian nanti apakah nanti ada imbauan resmi dalam arti tertulis kepada TV-TV? Begini, kalau saya bicara persoalan resmi atau tidak resmi, secara eksplisit memang tidak ditulis di pasal-pasal P3 SPS itu berkaitan dengan KPI melarang, memboikot dan lain sebagainya, tidak ada. Tapi yang jauh lebih substansi adalah di Undang-Undang Penyiaran yang tadi saya sampaikan. Fungsi penyiaran itu adalah mengedukasi, menginformasi, kontrol sosial dan lain sebagainya. Ini salah satunya adalah kontrol sosial. Kalau tidak dikontrol melalui media penyiaran, tentunya ini akan merebak sebagai satu perilaku yang biasa, yang lumrah tadi. Ada di satu sisi ada kedugaan KDRT itu negatif dan Betul. tidak baik untuk diangkat. Di lain sisi nih pihak perempuannya nih punya keberanian yang luar biasa, akhirnya dipuji sama publik, jadi contoh nih. Akhirnya perempuan nih ya harus lapor gitu, jangan disembunyikan. Itu juga jadi hal yang ibaratnya ya harus disiarkan seperti itu. Betul. Itu harus disiarkan. Pun nanti di konteks penyiaran berkaitan dengan penegakan hukum, menghadirkan wajah pelaku dalam begitu, itu tidak masalah. Kenapa? Karena ini dalam proses penegakan hukum. Teman-teman tidak mungkin dong tidak kemudian menyayangkan, menyiarkan bagaimana kronologis perjalanan dan lain sebagainya, itu tidak mungkin. Kami tetap kemudian melihat konteks ketika melakukan pengawasan. Jadi satu misal pelaku diwawancarai sebagai narasumber program berita, ya tidak masalah karena menghadirkan fakta. Tapi kalau kemudian pelaku dijadikan narasumber, dijadikan host, dijadikan apa dan lain sebagainya, dan makin diglorifikasi, ini yang kemudian tidak boleh. Jadi pelaku KDRT itu tidak di-blur pun tidak masalah sebenarnya, Bu ya? Oh, sangat tidak masalah. Cuman yang harus di-blur itu adalah anak yang harus dijaga identitasnya dan lain sebagainya. Bisa jadi bagian dari ini sosial juga gitu. Betul. Ya, kalau teman-teman mau, ini adalah kontrol sosial ya, memberikan sanksi sosial kepada pelaku KDRT itu caranya dengan seperti itu loh. Masih ingat kan kasus yang kemarin SC? Iya, betul. Bagaimana kemudian KPI memberikan himbauan untuk tidak ditampilkan di layar kaca. Meskipun yang bersangkutan sudah menjalani proses hukum selesai, gitu ya. Tapi ini dia pelaku kekerasan seksual loh. Kita harus ingat terus itu bahwa ini kita tidak mentoleransi hal-hal seperti itu. Begitu. Baik, terima kasih banyak. Oke.